Halo sahabat sehat, semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas satu penyakit yang sering muncul di masyarakat, terutama di daerah dengan sanitasi yang kurang baik, yaitu disentri. Penyakit ini tidak hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tetapi juga bisa berbahaya bila tidak segera ditangani. Disentri adalah infeksi pada usus, terutama usus besar, yang ditandai dengan buang air besar berulang kali, disertai lendir bahkan darah. Gejalanya sering dibarengi dengan kram perut, demam, dan rasa ingin buang air besar terus-menerus. Penyebab disentri ada dua, yaitu karena bakteri Shigella dan karena parasit Entamoeba histolytica. Penyakit ini biasanya muncul akibat kebiasaan sehari-hari yang kurang bersih. Misalnya, mengonsumsi makanan yang tidak tertutup rapat, air minum yang tidak dimasak, serta jarang mencuci tangan sebelum makan. Penularannya sangat cepat, karena kuman dapat menyebar melalui makanan, minuman, bahkan dari tangan yang tidak higienis. Namun sahabat sehat, alam sebenarnya menyediakan banyak tumbuhan yang memiliki potensi besar membantu meringankan gejala disentri. Beberapa penelitian membuktikan bahwa tanaman herbal tertentu bisa mendukung pemulihan dengan cara mengurangi peradangan usus, membasmi mikroba, hingga memperbaiki daya tahan tubuh. Mari kita bahas satu persatu dengan lebih rinci. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar, dan klik subscribe supaya nggak ketinggalan info kesehatan alami dari channel ini. Nah, kita lanjutkan. Tanaman pertama, daun jambu biji, Psidium guajava L. Daun jambu biji tumbuh pada pohon jambu yang tingginya bisa mencapai beberapa meter, dengan daun hijau berbentuk lonjong dan permukaan agak berbulu. Pohonnya mudah dikenali karena batangnya yang berwarna coklat agak mengelupas. Menurut penelitian dalam Journal of Medicinal Food, ekstrak daun jambu biji memiliki aktivitas antimikroba yang kuat, terutama terhadap bakteri penyebab diare. Di pasar tradisional, daun jambu biji biasanya dijual dalam bentuk segar. Ada pula yang sudah dikemas sebagai teh kering. Daun jambu biji kaya akan senyawa flavonoid seperti quercetin, tannin, dan saponin. Senyawa quercetin bekerja sebagai antiinflamasi yang menenangkan peradangan di usus. Tannin berfungsi sebagai astringent yang membantu mengurangi frekuensi diare dengan mengeraskan dinding usus. Sedangkan saponin bersifat antimikroba yang membantu melawan bakteri penyebab disentri. Cara menggunakannya cukup sederhana. Ambil 4-5 lembar daun jambu biji muda yang segar. Cuci bersih, lalu rebus dalam 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas. Biarkan agak hangat, lalu minum perlahan. Ramuan ini bisa diminum 1-2 kali sehari untuk membantu meredakan gejala disentri. Tanaman kedua, kunyit Curcuma longa L. Kunyit adalah tanaman rimpang yang mudah dikenali dari warna kuning cerah pada daging akarnya. Daunnya panjang, berwarna hijau segar, dan memiliki aroma khas. Tanaman ini banyak ditemukan di pekarangan rumah, pasar tradisional, hingga supermarket dalam bentuk segar maupun bubuk instan. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Phytotherapy Research, kunyit memiliki kandungan utama berupa kurkumin. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi, antibakteri, dan antioksidan. Kurkumin bekerja dengan menekan reaksi peradangan pada usus yang teriritasi akibat infeksi disentri, sekaligus membantu memperkuat daya tahan tubuh. Cara konsumsinya dengan merebus 1 ruas kunyit segar yang sudah diparut, tambahkan 2 gelas air, lalu rebus hingga tersisa 1 gelas. Setelah hangat, saring airnya, tambahkan sedikit madu agar rasanya lebih enak, kemudian minum perlahan. Ramuan kunyit ini bisa diminum 1 kali sehari selama gejala masih dirasakan. Tanaman ketiga, temulawak, Curcum xanthorrhiza roxb. Temulawak adalah tanaman rimpang khas Indonesia, dengan batang semu berdaun lebar dan rimpang berwarna kuning kecoklatan. Bentuk rimpangnya lebih besar dari kunyit. Tanaman ini banyak dibudidayakan di Jawa dan Kalimantan, dan di pasaran bisa ditemui dalam bentuk segar, serbuk, maupun ekstrak kapsul. Menurut penelitian dalam International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences,
Temulawak mengandung senyawa santorizol dan kurkuminoid. Senyawa santorizol memiliki efek antimikroba yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri maupun parasit. Sedangkan kurkuminoid berfungsi sebagai antiinflamasi yang menenangkan peradangan pada dinding usus. Cara mengkonsumsinya, ambil 1 ruas temulawak, iris tipis-tipis, lalu rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa 1,5 gelas. Setelah agak hangat, minum setengah gelas. Sisanya bisa diminum pada sore hari. Ramuan ini membantu mengurangi rasa sakit perut dan mendukung pemulihan dari disentri. Sahabat sehat, 3 tanaman herbal tadi hanyalah sebagian dari kekayaan alam Indonesia yang luar biasa. Perlu diingat, penggunaan herbal bukan berarti menggantikan pengobatan medis sepenuhnya, terutama bila gejala disentri parah atau disertai dehidrasi. Konsultasi dengan tenaga medis tetap sangat penting. Selain mengonsumsi herbal, kita juga harus menjaga kebersihan diri dan lingkungan, rajin mencuci tangan, memastikan makanan dan minuman higienis, serta menjaga daya tahan tubuh dengan olahraga teratur dan pola makan seimbang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti tayangan dari channel ini agar sahabat sehat bisa mendapatkan informasi bermanfaat lainnya seputar kesehatan alami. Sampai jumpa pada video berikutnya.